Saya pernah berpikir bahwa cinta itu hanya milik orang-orang yang berani. Saya bukan salah satunya. Sampai malam itu, ketika saya mengetuk pintu kosan sebelah hanya untuk meminjam colokan listrik karena baterai ponsel saya mati dan besok pagi ada presentasi penting. Saya tidak pernah membayangkan bahwa satu ketukan kecil itu akan mengubah segalanya. Pintu terbuka. Di depan saya berdiri seorang pria berusia sekitar 24 tahun, rambutnya sedikit basah sehabis mandi, memakai kaos oblong putih yang menempel di badannya karena keringat malam Jakarta yang lembab. Matanya langsung menatap saya dengan ekspresi bingung tapi ramah. "Ada apa, Mas?" Suaranya dalam, tenang, membuat jantung saya entah kenapa berdegup lebih cepat. "Nama saya Arka," kata saya tergesa, suara saya terdengar lebih kecil dari biasanya. "Baterai saya habis total. Boleh pinjam colokan sebentar saja? Besok pagi saya ada presentasi." Dia tersenyum kecil, mengangguk, lalu membuka pintu lebih lebar. "Masuk saja." Namanya Rehan. Saya melangkah masuk. Kamar kosannya kecil tapi rapi, bau kopi instan dan sabun colek masih menempel di udara. Di meja belajarnya ada laptop menyala, layar penuh kode-kode pemrograman. Dia mencabut colokan charger laptopnya sendiri tanpa ragu, menyodorkannya kepada saya. "Pakai ini saja. Saya belum butuh." Saya terdiam sesaat. "Serius? Gak apa-apa. Tenang saja," katanya sambil kembali duduk di kursinya. "Saya masih bisa kerja pakai baterai." Saya duduk di lantai dekat stop kontak, mencolokkan. Diam beberapa menit terasa canggung. Saya mencuri pandang ke arahnya. Wajahnya fokus ke layar, tapi sesekali dia melirik ke arah saya seolah memastikan saya nyaman. Saya tiba-tiba merasa hangat di pipi. Apa ini? Saya bukan orang yang mudah gugup di depan laki-laki lain, tapi ada sesuatu pada Rehan yang membuat saya ingin terus berada di sini lebih lama dari sekadar mengisi baterai. Obrolan kecil mulai mengalir. Dia kuliah S2 Teknik Informatika di UI, saya baru lulus hiji desain komunikasi visual dan kerja relance sambil cari kerja tetap. Kami sama-sama anak rantau, saya dari Solo, dia dari Padang. Kami tertawa membahas betapa susahnya cari kosan murah di Jakarta yang tidak banjir. Tawa dia ringan membuat saya ikut tersenyum tanpa sadar. 1 jam berlalu. Baterai saya sudah 80. Seharusnya saya pamit, tapi kaki saya seperti terpaku. Rehan tiba-tiba bertanya, "Mau kopi?" "Saya lagi bikin." Saya mengangguk. Kami minum kopi hitam dalam gelas plastik sambil duduk berhadapan di lantai. Jarak kami hanya sejengkal. Saya bisa mencium bau sabunnya yang segar. Dia bercerita tentang keluarganya di Padang, tentang ibunya yang selalu kirim rendang tiap bulan, tentang adik perempuannya yang baru masuk SMA. Saya cerita tentang ayah saya yang guru SMA dan selalu khawatir saya belum juga punya pacar. Kami tertawa lagi, tapi di dalam dada saya ada getar aneh. Saya takut mengakuinya. Malam itu saya pulang dengan baterai penuh dan hati yang mulai retak sedikit. Saya berbaring di kamar kosan saya sendiri, menatap laut. Apa yang baru saja terjadi? Saya bukan gay. Saya pernah pacaran sama cewek waktu SMA, meski putus karena LDR. Tapi kenapa wajah Rehan terus muncul di pikiran saya? Kenapa saya ingin besok ketuk pintu lagi dengan alasan apapun? Besoknya saya benar-benar melakukannya. Kali ini alasan saya lebih lemah. "Rey, colokan saya rusak, boleh pinjam lagi?" Dia tertawa, membuka pintu lebar-lebar. Malam demi malam, alasan saya semakin absurd, pinjam garam, pinjam sabun colek, pinjam gunting, sampai akhirnya saya berhenti mencari alasan. Saya hanya datang, duduk di lantai kamarnya, kami ngobrol sampai larut. Saya mulai mengenal Rehan lebih dalam. Dia pendiam tapi perhatian. Dia selalu ingat saya suka kopi tanpa gula.
Dia pernah meminjamkan jaketnya saat saya lupa bawa payung dan hujan deras. Dia tidak pernah bertanya kenapa saya terus datang, seolah dia juga menikmati kehadiran saya. Satu malam, setelah kami menonton film Indonesia lama di laptopnya, dia kesepian, dia kerinduan, kami diam cukup lama. Layar laptop sudah mati. Hanya lampu meja yang menyala kuning. Raihan tiba-tiba berkata pelan, "Arka, kamu tahu nggak sih kalau aku suka cowok?" Jantung saya berhenti berdetak sesaat. Saya menatapnya. Matanya menatap balik, penuh ketakutan tapi juga harapan. Saya ingin bilang sesuatu, tapi kata-kata macet di tenggorokan. Akhirnya saya hanya menggeleng pelan. Dia tersenyum tipis, getir. "Aku nggak pernah bilang ke siapa-siapa di sini. Keluarga aku taat, masjid dekat rumah selalu ramai tiap Jumat. Kalau mereka tahu mungkin aku nggak bisa pulang lagi." Saya ingin memeluknya saat itu juga, tapi saya takut. Saya takut pada diri sendiri. Saya masih berusaha meyakinkan diri bahwa apa yang saya rasakan hanya persahabatan biasa. Tapi malam itu, ketika saya pulang dan berbaring lagi di kasur, saya menangis tanpa suara. Saya takut pada apa yang mulai tumbuh di hati saya, pada apa yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Saya tetap datang ke kamar Raihan hampir tiap malam, tapi kini ada lapisan rahasia di antara kami. Dia sudah terbuka, tapi saya masih bersembunyi. Saya takut mengakui bahwa saya juga mulai jatuh cinta padanya. Raihan tidak pernah mendesak. Dia tetap sama, ramah, perhatian, tertawa ringan saat saya bercanda. Tapi saya mulai melihat kerapuhan di balik senyumnya. Kadang matanya kosong saat kami diam, seolah dia sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Saya ingin bertanya, tapi lidah saya keluh. Satu malam hujan deras mengguyur Jakarta. Listrik mati total di seluruh kosan. Kami duduk di kamar Raihan dengan lilin kecil di antara kami. Cahaya kuning menari di wajahnya, membuatnya tampak lebih lembut, lebih rapuh. Dia bercerita tentang masa kecilnya di Padang, tentang pantai yang indah, tentang ayahnya yang keras tapi sayang anak. Lalu dia diam lama. "Arka," katanya pelan, "aku takut suatu saat aku nggak kuat lagi pura-pura." Saya menatapnya. "Pura-pura apa?" "Pura-pura bahwa aku nggak mencintaimu." Dunia seolah berhenti berputar. Saya merasa napas saya tersangkut. Raihan menunduk, tangannya gemetar memegang gelas kosong. "Ma, aku nggak seharusnya bilang. Aku tahu kamu nggak." Saya memotongnya. Suara saya bergetar. "Rei, aku juga takut." Dia mendongak. Matanya basah. "Takut apa?" "Takut kalau aku bilang bahwa aku juga suka sama kamu, aku nggak akan bisa balik lagi." Kami saling tatap dalam diam panjang. Hujan di luar semakin deras, seolah ikut menangis untuk kami. Akhirnya Raihan mengulurkan tangan, menyentuh ujung jari saya pelan. Sentuhan itu seperti listrik, membuat seluruh tubuh saya bergetar. Saya balas menggenggam tangannya erat. Malam itu kami tidak berciuman. Kami hanya duduk berpegangan tangan sampai lilin habis. Tapi saya tahu, tali tipis yang saya injak sudah putus. Saya jatuh, dan saya tidak ingin ditarik kembali. Keesokan harinya, kami mulai pacaran diam-diam. Kami tidak pernah bilang pacaran, tapi semua terasa begitu. Kami jalan ke warung makan malam bersama, duduk di pojok agar tidak terlalu kelihatan. Kami nonton film di laptop sambil bersandar bahu. Kami saling kirim pesan sampai pagi. Raihan mulai memanggil saya sayang saat kami berdua saja, dan setiap kali mendengar itu, hati saya seperti meleleh. Tapi semakin dalam saya jatuh, semakin besar ketakutan saya. Saya mulai membayangkan kalau keluarga saya tahu. Ayah saya yang selalu bilang laki-laki harus jadi laki-laki, ibu saya yang selalu doakan saya cepat nikah. Saya mulai menghindari telepon dari rumah.
Saya mulai berbohong kalau ditanya kapan bawa pacar pulang. Raihan tahu saya sedang bertarung batin. Dia tidak pernah marah. Dia hanya memeluk saya lebih erat tiap malam, seolah ingin bilang bahwa dia ada di sini. Tapi saya juga melihat dia semakin kurus, matanya sering merah. Dia bilang dia tidak bisa tidur, memikirkan masa depan kami. Suatu hari adik Raihan, Aisyah, menelepon. Saya kebetulan ada di kamarnya. Raihan angkat dengan nada ceria palsu. Aisyah bertanya kapan Raihan pulang kampung untuk lebaran. Raihan bilang mungkin tidak bisa karena ada proyek kampus. Setelah telepon ditutup, Raihan duduk diam lama. Saya peluk dia dari belakang. Aku nggak tahu kapan aku bisa pulang lagi kalau mereka tahu, katanya pelan. Aku takut kehilangan keluarga. Saya tidak tahu harus jawab apa. Saya hanya memeluknya lebih erat, tapi di dalam hati saya bertanya, sampai kapan kami bisa bertahan seperti ini? Hubungan kami mulai retak pelan-pelan. Bukan karena kami tidak saling mencintai lagi, tapi karena dunia di luar mulai menekan. Teman kosan mulai curiga kenapa saya hampir tidak pernah ada di kamar sendiri. Ada yang bercanda Arka sama Raihan kayak suami istri baru, dan meski mereka tertawa, saya merasa seperti ditampar. Raihan semakin tertutup. Dia mulai menghindari kontak isik di luar kamar. Kalau kami jalan ke minimarket, dia jaga jarak 1 meter. Saya mengerti, tapi tetap sakit. Saya ingin pegang tangannya, ingin bersandar di bahunya, tapi saya tidak mau memaksanya. Satu malam kami bertengkar untuk pertama kali. Saya pulang larut karena meeting dengan klien, Raihan sudah menunggu dengan wajah cemas. Begitu saya masuk, dia langsung bertanya, tadi sama siapa? Sama klien, Ray. Cewek. Dia diam tapi matanya penuh kecemburuan. Aku tahu. Tapi aku benci harus berpura-pura nggak peduli. Saya marah. Kamu yang minta kita rahasia. Kamu yang takut orang tahu. Kata-kata itu keluar sebelum saya bisa menahannya. Raihan terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ma, katanya pelan. Aku memang penutup. Dia keluar kamar, meninggalkan saya sendirian. Saya menyesal seketika. Saya mencari dia sampai subuh, tapi dia tidak ada di mana-mana. Ponselnya mati. Saya panik, menangis di kamarnya sendirian. Saya sadar saya terlalu egois. Saya yang belum sepenuhnya terima diri sendiri, tapi malah menuntut dia berani. Pagi harinya Raihan pulang. Matanya sembab. Dia bilang dia hanya jalan keliling Jakarta naik angkot sampai pagi. Kami saling memeluk tanpa kata. Kami berjanji akan lebih sabar. Tapi retakan itu semakin lebar. Beberapa minggu kemudian, saya mendapat tawaran kerja tetap di agensi besar di Jakarta Selatan. Gajinya bagus, tapi lokasinya jauh dari kosan. Saya cerita pada Raihan dengan excited. Dia tersenyum, tapi senyumnya paksa. Bagus dong, katanya. Kamu akhirnya dapat yang kamu mau. Malam itu kami tidur tanpa berpelukan. Saya merasa dia mulai menjauh. Kemudian datang hari yang menghancurkan segalanya. Saya pulang kerja lebih awal, ingin surprise Raihan dengan membawa martabak kesukaannya. Saat membuka pintu kamarnya, kami sudah saling punya kunci, saya melihat Raihan sedang ideocal dengan seseorang. Layar laptop menunjukkan wajah seorang wanita cantik berhijab, mungkin sesia kami. Raihan, kapan kamu mau lamaran sama Nadia? Mama sudah nggak sabar, suara wanita itu, mungkin ibunya, terdengar ceria. Raihan tersenyum kaku ke kamera. Sabar ya, Mah. Raihan masih fokus kuliah dulu. Saya berdiri di ambang pintu, martabak jatuh ke lantai. Raihan menoleh, wajahnya langsung pucat. Dia buru-buru menutup laptop. Arka, dengar dulu. Nadia siapa? Suara saya dingin. Raihan menunduk. Teman semak.
Keluarga sudah janjian dari kecil. Aku nggak pernah bilang iya, tapi mereka terus mendesak. Saya tertawa pahit. Jadi selama ini kamu cuma main-main sama aku. Sambil nunggu nikah sama cewek. Bukan begitu. Raihan mendekat, tapi saya mundur. Aku cinta kamu, Arka. Tapi aku nggak tahu cara menolak keluarga. Aku takut. Takut apa lagi, Ray? Takut kehilangan keluarga. Aku sudah rela kehilangan segalanya buat kamu. Saya keluar dari kamarnya, pintu saya banting keras. Malam itu saya menangis sampai tenggorokan sakit. Saya merasa dikhianati, dipermainkan. Saya hapus semua chat kami, blokir nomornya. Saya tidak mau dengar apapun lagi. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka. Saya pindah kerja ke kantor baru, tinggal di kontrakan kecil di Jakarta Selatan agar jauh dari kosan lama. Saya berusaha melupakan Raihan. Saya kerja sampai larut, minum kopi berliter-liter, pura-pura tertawa dengan teman kantor. Tapi tiap malam saya menangis sendirian. Saya mulai membenci diri sendiri. Saya benci karena terlalu cepat jatuh cinta. Saya benci karena masih memikirkan dia. Saya benci karena saya tahu dia juga pasti menderita. 2 bulan berlalu. Suatu malam saya pulang lewat stasiun Sudirman, hujan deras lagi. Saya berdiri di peron menunggu kereta, payung rusak. Tiba-tiba ada yang menyodorkan payung dari belakang. Saya menoleh Raihan. Wajahnya lebih kurus, matanya cekung, rambutnya gondrong tidak terurus. Dia memandang saya dengan penuh penyesalan. Arka. Saya ingin marah, ingin teriak, tapi yang keluar hanya air mata. Saya menangis di tengah keramaian stasiun. Raihan memeluk saya erat di bawah payungnya, tidak peduli orang-orang melihat. Aku salah, katanya berulang-ulang. Aku pengecut. Aku takut kehilangan kamu lebih dari apapun. Kami akhirnya duduk di bangku peron, basah kuyup. Raihan bercerita. Setelah saya pergi, dia depresi berat. Dia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Dia akhirnya cerita semuanya pada Aisyah, adiknya. Awalnya Aisyah marah, menangis, tapi akhirnya dia bilang, "Kak, aku cuma mau kakak bahagia. Kalau Arka bikin kakak bahagia, aku dukung." Kata-kata Aisyah memberi Raihan keberanian. Dia menolak rencana perjodohan dengan Nadia. Ibunya marah besar, ayahnya tidak bicara dengannya berminggu-minggu. Tapi Raihan bertahan. Dia bilang dia tidak mau hidup dalam kepura-puraan lagi. Aku pilih kamu, Arka. Walaupun harus kehilangan yang lain. Saya menatapnya lama. Hati saya masih sakit, tapi saya tahu dia juga sudah membayar mahal. Saya peluk dia lagi, kali ini tanpa ragu. Kami mulai lagi dari nol. Kali ini lebih terbuka. Kami tidak lagi sembunyi total. Kami jalan berpegangan tangan di tempat yang aman, seperti mal di akhir pekan. Kami cerita pada beberapa teman dekat yang ternyata mendukung. Hidup tidak serta-merta mudah, masih ada tapan aneh, masih ada komentar sinis, tapi kami punya satu sama lain. Setahun kemudian, kami pindah bersama ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta. Raihan lulus 2, saya naik jabatan. Kami masih anak rantau, tapi kini kami punya rumah kecil kami sendiri. Hubungan kami tidak sempurna. Kami masih bertengkar, masih takut, masih khawatir tentang masa depan. Raihan kadang dapat telepon dari ibunya yang masih menangis minta dia kembali ke jalan yang benar. Saya kadang masih dihantui ketakutan kalau ayah saya tahu. Tapi kami belajar menghadapinya bersama. Suatu hari Aisyah datang ke Jakarta untuk kuliah. Dia tinggal di apartemen kami beberapa hari. Malam terakhir, kami bertiga duduk di balkon kecil sambil minum teh. Aisyah memandang kami berdua, tersenyum. Aku bangga sama kalian, katanya tiba-tiba. Kalian berani jadi diri sendiri.
Aku harap suatu saat Mama dan Papa bisa mengerti. Raihan menangis pelan. Saya memeluk dia. Aisyah ikut memeluk kami. Malam itu terasa hangat meski angin dingin. Beberapa bulan kemudian kejutan besar datang. Ibunya Raihan menelepon. Suaranya gemetar. Raihan, Mama kangen. Boleh Mama datang ke Jakarta? Raihan takut sekaligus harap. Kami sepakat. Saat ibunya datang, suasana tegang. Beliau duduk di ruang tamu kecil kami, memandang foto kami berdua di dinding. Akhirnya beliau menangis. Mama salah, katanya. Mama takut kehilangan anak Mama. Tapi Mama lebih takut kalau anak Mama tidak bahagia. Raihan memeluk ibunya lama. Saya berdiri di pojok, menangis tanpa suara. Ayah Raihan masih belum bisa terima sepenuhnya, tapi langkah pertama sudah ada. 5 tahun berlalu sejak malam saya meminjam colokan listrik itu. Kini kami masih bersama, masih tinggal di apartemen yang sama, meski sudah kami renovasi sedikit demi sedikit. Raihan bekerja di perusahaan startup besar, saya membuka studio desain kecil. Kami tidak kaya, tapi cukup. Keluarga saya akhirnya tahu juga 2 tahun lalu. Awalnya ayah saya marah, ibu saya menangis berminggu-minggu. Tapi waktu dan doa Aisyah, yang kini jadi jembatan membantu. Ayah saya pernah datang ke Jakarta, duduk diam di ruang tamu kami, lalu akhirnya berkata pelan, kalau kamu bahagia, Papa nggak akan halangi lagi. Kami tidak menikah secara resmi, Indonesia belum menginginkan, tapi kami punya upacara kecil bersama teman-teman dan keluarga yang mendukung. Kami bertukar cincin sederhana dari Perak, berjanji akan saling menjaga seumur hidup. Malam ini, kami duduk di balkon yang sama. Jakarta masih bising di bawah sana, tapi di sini tenang. Raihan bersandar di pundak saya, tangan kami saling genggam. Dulu aku cuma mau pinjam colokan, kata saya pelan sambil tersenyum. Raihan tertawa kecil. Tapi malah pinjam hatiku seumur hidup. Kami diam menikmati angin malam. Saya tahu perjuangan kami belum selesai. Masih ada orang yang membenci, masih ada ketakutan di hati. Tapi saya juga tahu satu hal pasti, saya tidak akan menukar hidup ini dengan apapun. Cinta kami tidak sempurna, tapi nyata. Dan bagi kami itu sudah cukup. Saya menoleh ke wajah Raihan yang diterangi lampu kota. Saya berbisik, terima kasih sudah membiarkan aku masuk malam itu. Dia mencium kening saya lembut. Terima kasih sudah bertahan. Di bawah langit Jakarta yang ramai, 2 anak rantau ini akhirnya menemukan rumah, bukan di tempat, tapi di hati satu sama lain.